Shalom, selamat sore. Shalom. Di sore hari yang tidak cerah ini. Cuacanya, ya kan? Ayo tolong itu pasukannya diajak keluar dulu. Ya saudara-saudara, sore hari ini kita berbicara tentang topik yang baru, yaitu pursuing holiness atau mengejar kekudusan. Apa kabar dulu sekali lagi? Apa kabar? Ajaib, luar biasa. Sehat ya. Walaupun udara nggak bagus ya saudara. Dari tadi saya sudah dari tadi siang sudah mendung. Semoga jangan hujan. Ternyata hujan juga. Jadi gimana gitu rasanya lemes. Jangan saudara, kita nggak perlu lemas. Kita bersyukur karena masih hujan air. Amin. Udah nih, jadi pernah tua kayaknya. Udah jangan di situ aja udah benar. Kayak nggak bawa gitu. Ya, saya apa Novi kehujanan sempat harus stop. Bersyukur si yang lain-lain ada kendaraannya sendiri ya. Itu si siapa namanya, si Stanley sudah datang sebelum ada ini cara latihan. Sama Redo juga hujanan ya Redo ya. Semangat Redo. Baik saudara, kita akan mulai saja supaya tidak terlalu lama. Jadi kita di dalam bulan yang baru ini berbicara tentang pursuing holiness atau mengejar kekudusan. Dan saya akan berbicara tentang satu topik pada sore hari ini. Langsung aja Ben. The call to be holy. Panggilan untuk hidup kudus. Kita sudah sering membahas, artinya saya percaya sejak saudara menjadi orang Kristus, saudara tahu apa sih kudus, ya. Saudara tahu apa itu yang namanya suci. Dan kalau sore hari ini kita akan membahas ini secara, ya saya tidak akan bicara secara yang rumit yang gampang-gampang saja supaya Anda tahu ya saudara bahwa kekudusan itu mengapa kekudusan itu begitu penting. Itu yang perlu kita pikirkan baik-baik. Kenapa kekudusan itu begitu penting? Bahkan kalau saudara melihat judul ini, The Calling to be Holy. Jadi panggilan, sebenarnya suatu panggilan untuk hidup kudus. Tuhan memanggil kita bukan saja dari dalam dosa, ya kan? Bertobat artinya dipanggil dari dalam dunia kita yang lama, dari tempat yang gelap ke dalam tempat yang terang. Tapi Tuhan juga memanggil saudara dan saya untuk hidup kudus. Coba kita pikirkan, misalkan kita tidak hidup kudus, agak apa ya? Kita dipanggil kan untuk keluar dari dosa kita kan saudara. Terus kita tidak hidup di dalam kekudusan, maka rasanya apa yang terjadi dengan kita itu tidak sebenarnya. Saya suka bilang bahwa bertobat itu adalah merubah pola pikir. Masih ingat kan? Bahasa Yunani apa? Iya. Masih ingat? Toko buku, ingat toko buku? Toko buku Kristen yang kenal apa? Yang ingat? Haleluya. Metanoia. Nah, toko buku metanoia. Nah, kata bertobat itu dalam bahasa Yunaninya artinya metanoia. Metanoia itu kalau diterjemahkan artinya merubah cara berpikir. Saudara ya, ingat baik-baik. Banyak orang datang gereja, sekali lagi, itu bukan merubah berpikir, tapi merubah kebiasaan. Jadi daripada saya di rumah diomelin mertua atau di tetangga-tetangga bilang katanya Kristen, nggak pernah masuk gereja. Daripada ada omongan yang kayak begitu, mendingan saya datang gereja. Itu bukan bertobat, saudara. Itu cuma merubah kebiasaan. Ya, biasa malam mingguan pulang pagi karena diomelin terus, ya saya tidur aja lebih awal. Itu juga bukan bertobat, itu cuma merubah kebiasaan karena takut diomelin orang. Nah, di sini pertobatan itulah awal kita juga menjadi kudus. Karena kita berkata dalam Matius bahwa usahakan hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Salah satu buah-buahnya adalah kekudusan, saudara ya. Jadi dipanggil untuk bertobat, dipanggil untuk merubah kebiasaan, juga dipanggil untuk merubah habitat kita, merubah habit kita yang biasa nggak kudus, yang biasa sembarangan, yang biasa melawan firman Tuhan, yang biasa melanggar. Nah, kita
kita berpikir bahwa seperti tadi Pak Arifin, yang suci itu pakaiannya aja, yang serba putih itu pasti kudus. Belum tentu, saudara. Saya ke Israel tahun 2018, saya ketemu dengan orang-orang yang namanya Yahudi Ortodoks. Mereka berpakaian persis seperti Ian ini. Atas putih, celana putih, cuma tinggal tambah jas putih sama topi pesulap tuh yang putih, yang hitam. Udah persis Yahudi Ortodoks. Mereka tidak berkumpul sama orang lain. Mereka cuma sekumpulan, dan saya dapat data bahwa jumlah mereka tidak banyak, sekitar 300.000 jiwa kurang lebih. Jadi mereka nggak ada yang pernah menikah dengan orang di luar Yahudi Ortodoks, dan mereka dipelihara oleh pemerintah, dijaga, tidak boleh diapa-apain. Bayangkan saudara ketemu orang-orang begini di perempatan lampu merah, minta duit, dan harus diberi katanya begitu. Dan mereka cuma hidup untuk mereka sendiri. Dan memang pantesan aja Yesus dulu paling sering mengecam orang-orang yang seperti ini. Semuanya serba putih, tapi kita bilang Yesus mengatakan mereka tuh seperti kuburan yang udah putih. Luarnya, dalamnya itu bangkai dan tulang belulang. Nah Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kita, saudara. Karena banyak orang Kristen kelihatannya saja kudus, suci, tapi ternyata di dalamnya ada bangkai yang disimpan. Nah saudara pikir bangkai itu bisa disembunyiin? Nggak bisa, saudara. Tidak ada orang yang bisa menyimpan bangkai. Ya. Cepat atau lambat, bau busuknya itu keluar. Nah saudara, kita ingat bahwa kita ini diciptakan serupa segambar dengan Allah. Dan juga kalau saudara baca di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa berkata ia ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam Roma 8 ayat 29 mengatakan bahwa dari semula Tuhan ciptakan kita serupa segambar dengannya untuk hidup di dalam kekudusan. Nah kalau kita ini tidak sadar bahwa selain bertobat harus ada barengannya, yaitu kekudusan. Kalau itu tidak ada, maka kita nggak ada gunanya dengan, sama aja dengan itu tadi. Bangkai yang ditutupin, suatu saat kecium baunya, tidak memuliakan nama Tuhan, malah sebaliknya orang akan mengatakan hal yang tidak baik. Ya, saudara. Jadi, call to be holy itu adalah alkitabiah, dan itu adalah perintah Tuhan. Anda dan saya dipanggil untuk hidup kudus, hidup di dalam kekudusan, di dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara. Amin. Di dalam bekerja, Anda perlu hidup kudus. Hidup kudus seperti apa dalam pekerjaan? Ya, tidak korupsi waktu. Waktunya kerja, ya Anda kerja. Waktu istirahat, ya istirahat. Setelah itu kerja lagi. Kita berbicara jujur apa adanya. Itu salah satu bentuk daripada kekudusan, saudara ya. Kita jangan mau jadi orang kelihatan benar, tapi demi sesuatu yang lain. Tidak. Yang benar adalah kita menjadi kudus, karena memang kita dipanggil untuk hidup kudus. Apakah kita mampu untuk hidup kudus? Mampu, saudara. Karena pada saat Allah memanggil kita dari dalam dunia yang gelap ini, ada Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Tentu saja semua orang jatuh dalam membangun atau hidup dalam kekudusan ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, saudara. Dalam pekerjaan, di dalam berhubungan dengan orang lain, dalam etika, kebudayaan. Kita harus hidup dalam kekudusan, saudara. Harus hidup dalam kekudusan. Makanya di Alkitab dikatakan, Allah memanggil kita untuk hidup melakukan perbuatan baik yang kudus. Dan kalau saudara berpikir bahwa yang kecil-kecil ini bisa dilanggar, nanti yang besar-besar saya bisa handle. Nggak bisa, saudara. Kita memulai kekudusan itu dari mana? Dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sangat kecil mungkin. Kita membangun kekudusan itu dari cara berbicara kita. Apa adanya. Ya, hitam, putih. Jangan lihat tengah-tengah. Itu hal sederhana. Masih bunyi lagi. Saya sudah matikan. Oh iya. Baik saudara, kita lihat slide-nya dulu ya. Biar ini kan slide pertama. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16.
Kita baca bersama-sama yang ada di depannya, saudara bisa lihat ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16-nya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, berita yang penting yang perlu Anda tahu, kekudusan itu adalah identitasnya Allah. Allah itu kudus. Dari dalam kalau saudara membaca dari awal-awal dari perjanjian lama, sudah sangat jelas sekali dikatakan di sana. Coba Ben, coba buka, saya mengajak saudara lihat satu ayat dulu yang tidak ada di slide. Coba buka Ben di cara tentang kekudusan, ini banyak ayatnya saudara ya. Tapi saya tidak akan membaca semua, yang penting-penting saja supaya saudara paham dengan sungguh-sungguh. Coba buka Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Kita lihat sebentar. Allah itu kudus bukan saja disebutkan di perjanjian baru, menurut saya begitu ya. Dari awal sudah disebutkan. Ayat Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Dapat kan? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang apapun yang mengeriak dan merayap di atas bumi. Ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Coba 46 sama-sama, 1, 2, 3. Itulah hukum tentang binatang berkaki. Sudah. Sekarang di ayat di pasal 19, pasal 19 ayat yang kedua. Pasal 19. Ya, sama-sama kita baca ayat kedua. 1, 2, 3. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Kita tahu bahwa identitas Allah yang lain adalah kasih. Allah itu kasih. Tapi jangan lupa, Allah itu kudus, itu identitas. Kalau Allah itu kudus, terus kita yang menyembah Dia, itu kan terus dalam kekudusan juga, susah. Jadi kekudusan itu juga merupakan, kalau Allah itu kudus memang begitu, maka kita ini disebut, kalau kekudusan itu adalah spiritual identity kita. Ya. Identitas kerohanian kita itu salah satunya harus kudus. Selain kita penuh dengan kasih, tapi kita juga harus kudus. Coba slide berikutnya, Ben. Apa sih kudus itu? Kalau kita ambil intisari dari itu tadi, 1 Petrus 1 ayat 16, dan dari Imamat ini, yang pertama, terpisah dari dosa. Kudus artinya terpisah dari dosa. Kalau Anda dan saya hidup dalam dosa, tidak bisa, karena kita masih terkontaminasi. Bisakah kita hidup kudus? Saya mau tanya saudara, bisa nggak kita terpisah dengan dosa? Bisa. Bisa, kita bisa terpisah dari dosa. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Dia panggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Kalau Tuhan yang suruh kita hidup dalam kekudusan, Dia mampukan kok, saudara-saudara ya. Ada Roh Kudus yang membantu kita. Saya suka bertanya kepada orang-orang yang percaya tentang adanya Roh Kudus. Saya suka bertanya, apa sih tandanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Coba, apa tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus? Adanya perubahan hidup. Ada perubahan hidup, betul. Terus ada lagi? Yang paling gampang, kita sedang bicara apa tentang kekudusan kan? Maka tanda utama seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah hidupnya kudus. Betul tidak? Pengajaran di GPI mengajarkan tanda utama orang bisa yang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Kita lebih jelas mengatakan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya pasti kudus. Karena banyak ditemukan orang berbahasa roh, kemudian hidupnya
amburadul. Pendeta siapa ngomong di Instagram kemarin orang bahas. Apa aja lupa. Dia bilang begini, saya memperhatikan pemain-pemain musik. Wah, bahasanya jelas, terarah, terukur ya. Orang musik, mereka habis main musik, duduk di luar, makan, cerita, ngopi, bahkan bisa rokok. Jadi mereka melayani Tuhan untuk apa? Itu cuma tugas, karena dapat PK kata. Gitu. Memang fakta bukan katanya itu ya. Saya tidak bilang teman kita yang di sini pemain musik. Di luar Pak. Iya, Di sini enggak. Di belakangnya sana itu ada sebentar lagi jadi penatua juga. Amin. Udah duduknya di urutan ketiga ya. Tinggal 20 tahun lagi. Ian sudah proyeknya apa nama? Prosesnya lama sekali. Tahu kan nama Ian yang pertama? Nggak ada yang tahu ya, kita simpan aja. Ian ini nama sudah bertobat sebelum nama Ian ada. Janganlah. Ya Pak RW. Terpisah dari dosa. Bilang kiri kanan. Kudus itu terpisah dari dosa. Bisa. Nggak bercampur. Pak, kalau 1% aja. Tetap saja kalau mau berapa persen, tapi kalau ada sesuatu yang tidak kudus, yang tidak terpisah dari dosa, itu bukan kudus. Itu kalau bukan kudus apa? Kudis. Saudara, kekudusan itu kalau saudara lihat cerita di Israel, orang yang kena kusta, tahu kan? Orang yang lepra itu tidak boleh masuk dalam kumpulan jemaat karena mereka dianggap tidak tahir mereka dianggap tidak kudus ya. Zaman perjanjian lama itu keras loh yang kayak gituan. Bahkan ada satu aturan yang dibuat di dalam oleh Musa bahwa kalau seseorang ada kelihatan tanda-tanda kusta atau apa itu harus ada penatua datang, para imam datang periksa dia, diperiksa. Oh ternyata ada tanda merah-merah. Tapi itu tunggu, kasih waktu 1 minggu. Kita lihat apa tambah melebar enggak. Setelah seminggu datang lagi tuh para tua-tua. Ternyata dia melebar. Itu kusta. Dibakar, bukan orangnya dibakar. Rumahnya dibakar, semua miliknya dibakar sampai habis. Dan tidak boleh masuk dalam jemaat. Jadi kudus itu punya lawannya kudis. Karena kudis itu pasti tidak masuk dalam kumpulan para jemaat karena dianggap tidak kudus. Saudara tahu perempuan yang pendarahan 12 tahun? Itu pun juga begitu. Dia pendarahan sih normal ya buat wanita ya. Setiap bulan itu boleh. Dan pada saat, kan aturan di Israel itu bahwa wanita yang sedang haid itu tidak boleh masuk dalam kumpulan jemaat karena dianggap tidak kudus. Nanti setelah sudah selesai baru boleh. Makanya perempuan yang 12 tahun itu dia mengalami haid yang nggak berhenti selama 12 tahun, nggak tahu penyakit apa. Dia dikucilkan, susah dia bisa jalan di depan orang. Kalau ketahuan dia berjalan di dalam kumpulan atau di dalam masyarakat, ketahuan itu dipanggil jadi lempar batu sampai mati. Saking orang Israel itu kolot ya, tentang kekudusan itu sampai seperti itu. Sayang aja itu kekudusan di fisik ya. Tuhan tuh mau kita kudusnya di dalam kerohanian kita. Sampai itu cukup ngerti ya saudara ya. Kekudusan itu punya arti yang pertama, terpisah dari dosa. Anda harus berhenti melakukan dosa. Enggak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa masalah aja. Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Apa saja yang di Tuhan nggak boleh terus kita lakukan itu dosa. Dan pada saat kita berdosa, kita sedang dalam keadaan tidak kudus. Dan kita bilang, kuduslah kamu sebab aku itu kudus. Kalau kita tidak kudus, itu sama saja yang kita tidak menghormati Allah kita. Jadi saya heran orang-orang yang tetap melayani, tapi terus hidup di dalam ketidakkudusan. Hidup di dalam kesembarangan. Nggak bisa, saya nggak bisa terima susu. Orang-orang yang melayani harus jelas hidupnya. Sekarang memproyekkan tim pelayanan, ada yang saya stopin pelayanan sekarang ini. Ya, karena nggak jelas hidupnya. Sekalipun itu anak saya kasih stop. Kamu nggak jelas hidupmu, nggak bisa kamu melayani Tuhan. Karena tidak ada kompromi antara yang kudus dan tidak kudus. Yang kudus sama tidak kudus tidak bisa bersatu, saudara-saudara. Sama seperti terang dan gelap.
Saat saudara di dalam kegelapan, saudara menyalakan lampu, saat itu pula gelap hilang. Betul kan? Atau sebaliknya, lagi terang ini saudara matikan lampu, maka gelaplah yang muncul. Tidak bisa bersatu antara terang dan gelap, saudara. Terang, gelap saja. Tidak bisa bersatu. Sama, saudara. Kita melayani Tuhan. Kita harus terpisah dari dosa. Yang tahu Anda kudus atau tidak itu siapa? Tuhan yang tahu. Makanya harus ada kesadaran pribadi. Ya, harus ada kesadaran pribadi. Gue masih bikin dosa nih, bertobatlah, minta ampun. Tuhan tolong saya supaya hidup kudus. Bisa? Bisa. Saya percaya bisa. Tentu saja suatu perubahan hidup itu perlu kedisiplinan. Tidak ada orang berubah dalam satu hari atau berubah jadi baik. Nggak ada. Dia perlu disiplin. Biasa mungkin tukang maki-maki misalnya. Untuk menghentikan maki-makinya cukup berdoa sekali saja? Tidak. Perlu berdoa. Dan setiap kali kita mau berhenti maki-maki, ada aja yang mau membuat kita untuk bermaki-maki. Tapi kita lawan, saudara. Banyak orang mengandalkan berdoa tapi tidak mau berusaha. Bisa enggak kira-kira? Tidak bisa. Saudara, Anda mau hidup kudus, nggak cuma modalnya berdoa. Tapi engkau harus fight. Harus lawan. Kata bertobat tadi kan. Bertobat itu digunakan, kalau digambarkan itu seperti ini. Jalan ke situ adalah jalan dosa. Anda bertobat itu adalah Anda berhenti jalan dan kemudian berbalik arah dan berjalan melawan arah. Kalau kita bilang, saya berdoa untuk bertobat, tapi kalau Anda tidak ada balik begini, kira-kira kita akan berdosa terus? Tetap kita hidup dalam dosa. Kalau Anda cuma berdoa membuat kita mungkin berhenti sebentar. Tapi Anda tidak mengambil langkah untuk kembali berlawanan, maka kita tetap ada di dalam potensi untuk berbuat yang tidak benar. Dengan kata lain, tidak mungkin Anda bisa hidup kudus. Sementara Allah kita Allah yang kudus, Dia mau kita hidup di dalam kekudusan. Nanti saya jelaskan sedikit lagi supaya. Yang berikut, arti kata kudus menurut Alkitab adalah dikhususkan untuk Tuhan. Saudara, orang-orang yang mau dipakai Tuhan, atau kita semua orang dipakai Tuhan kan ya. Kalau ada lihat cerita-cerita di Perjanjian Lama, siapa-siapa yang mau dipakai Tuhan, misalnya siapa? Misalnya Raja Daud. Sebelum dipakai Tuhan, ada masa seperti masa penantian. Dia harus hidup di padang gurun, cuma ngurusin 3-4 ekor domba, dan kurang lebih 13 tahun kemudian baru dia bisa menjadi raja. Tuhan persiapkan dia, dikhususkan, dikuduskan untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab. Mungkin saudara berkata, saya kan cuma mahasiswa, saya cuma pekerja di restoran misalnya, atau saya mungkin cuma marketing, saya kan tidak harus melayani Tuhan. Dengar baik-baik saudara, saya kemarin mendengar satu khotbah yang benar-benar menarik untuk dibahas sebenarnya. Jadi tentang kata ibadah, ya, ini hubungannya dengan apa? Tentang kekudusan. Kalau saudara berpikir bahwa bagaimana caranya, apakah benar saya ini dikhususkan buat Tuhan? Kan saya bukan full timer gereja, saya bukan hamba Tuhan. Kata siapa? Ini baik-baik saudara ya. Kata ibadah itu dimulai pada saat Adam ada di Taman Eden dan Allah suruh dia jaga taman ini, kelola taman ini. Nah, kata yang dipakai itu dalam bahasa Ibrani adalah avodah. Ya, ibadah itu avodah, artinya melayani dan bekerja. Nah, ini perlu Anda dengar. Yang merasa bahwa saya bukan orang gereja kan, saya kan bukan full timer kantor, saya kan bukan hamba Tuhan. Ngapain saya harus, ya mungkin saudara pikir harus hidup kudus gimana-gimana. Kan saya orang sekuler, perlu nggak saya hidup kudus? Dengar baik-baik saudara. Di dalam kata ibadah, tadi saya katakan tadi, avodah tadi punya dua arti, melayani dan bekerja. Dengar baik-baik. Di dalam bekerja, Anda sedang beribadah. Di dalam melayani, Anda sedang ibadah. Bekerja itu apa? Bekerja di sekuler. Pada saat kita melakukan pekerjaan kita di sekuler, Anda itu sebenarnya sedang beribadah. Dengar baik-baik saudara. Jadi jangan saudara pikir yang beribadah itu datang gereja,
main musik itu ibadah. Enggak, saudara. Karena ibadah itu adalah apa yang Tuhan perintahkan untuk Anda lakukan, Anda kerjakan, Anda terapkan di dalam setiap aspek kehidupan. Ya. Anda marketing, ada marketing di sini kan? Nah, itu di dalam marketing ada unsur ibadahnya, alias jangan cipoa. Saya dengar Joyce kapan ada cerita bahwa kadang-kadang mereka harus mengarang cerita kalau ini sudah pokoknya mereka harus mengarang satu fakta supaya barangnya diorder lagi. Ya itu tantangan di Joyce ya. Kalau dia ngikutin aturan bisa pindah pekerjaan. Jadi Bapak Saudara, di dalam bekerja ada unsur ibadahnya. Di dalam melayani itu juga ada ibadahnya. Ya. Jadi tidak, kalau saudara bilang, ngapain mau dikhususkan? Ya saudara, pada saat Anda bekerja di sekuler, Anda itu sedang ibadah. Dan ibadah itu adalah mengakukan kebenaran firman Tuhan. Bayangkan kalau Anda ibadah dalam pekerjaanmu di sekuler, kayak Duta Asia ini, orang sekuler kan. Terus kita mengabaikan tentang, ngapain di dalam sekuler kok pakai kudus-kudusan segala, emang di dalam gereja. Itu pemikiran yang salah. Karena Tuhan mau kita ini, baik di dalam pekerjaan sekuler, baik di dalam pelayanan, itu semua adalah ibadah. Ya. Ibadah berarti kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah kalau kita bilang kita ini orang Kristen, orang yang sudah bertobat, orang yang hidup dalam kekudusan, terus Anda di dalam sekuler, bekerja seenak jidat, sembarangan. Saya pernah ketemu para yang eselon 3 atau orang-orang pemerintahan yang sudah bos-bos ini di Manado. Waktu itu saya datang ngopi ya di Minhas, ya, tahulah Minhas Selatan atau apa sama teman. Tempat kopi ini bagus sih. Kita ngopi di situ. Saya datang itu sekitar jam 11 sebelum makan siang. Ada sekumpulan serombongan orang-orang pegawai negeri, orang Manado kan rata-rata Kristen, namanya Antoni lah, Yohanes lah, apa muncul semua cerita asik. Saya pikir paling sebentar. Mereka habis makan siang, ngopi segala macam. Terus sudah hampir 2:30 ini. Saya lihat orang nggak pulang-pulang. Bukankah jam kantor jam berapa ini? Itu dari. Saya tahu orang sudah jauh. Kita udah terus saja langsung pulang aja, nggak usah balik kantor lagi. Nah itu orang yang tidak mengerti bahwa bekerja di sekuler itu pun adalah ibadah. Prinsip nilai apa yang diberikan saudara? Apakah saudara menemukan kekudusan di situ? Itu tidak ada kekudusannya sebab dia korupsi waktu. Kalau dengan waktu saja korupsi, bisakah dengan uang korupsi? Bisa banget. Kalau dengan uang korupsi, tadi kan Pak Arif bilang apa? Kerakusan mengakibatkan kerusakan. Ya? Kerusakan, yang terakhir apa tadi? Kerasukan kan? Kalau saya bilang terbalik. Kerasukan dulu, kerasukan roja, kerasukan iblis, kerasukan nafsu-nafsu dunia itu akan membuat kerusakan. Setelah membuat apa? Korupsi. Kerasukan, kerusakan. Kita kerasukan dulu hal-hal yang tidak kudus ini, baru kita akan melakukan yang semua yang jahat tadi. Susah dengan baik-baik Tuhan mau kita ini terpisah dari dosa karena ada tugas. Apa itu tugas? Ibadah. Dengar, saya ingatkan sekali lagi, ibadah itu bukan cuma dalam gereja. Ibadah itu punya pengertian di dalam pekerjaanmu juga itu ibadah. Di dalam pelayanan itu ibadah. Jadi jangan dipisahkan seolah-olah kalau pekerjaan di sekuler kita bisa nipu, kita bisa akal-akalan, pinter-pinteran, enggak saudara. Karena tetapi dalam pekerjaanmu yang di luar sana, unsur ibadah jangan dilepas, karena itu adalah perintah Tuhan, betul kan? Disinilah kekudusan itu harus mutlak ada. Harus ada perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan sama tidak dong. Masa yang sudah terima Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan, terus saja hidup seperti orang yang tidak di dalam Tuhan. Nggak bisa saudara. Anda tidak menyenangkan hati Tuhan. Next, yang cepat Ben. Ya, kudus adalah identitas Allah. Dan harus ditambahkan, kudus adalah spiritual identitas kita.
identitas kerohanian kita itu adalah kudus salah satunya. Selain kasih, selain sabar, murah hati dan segala macam, tapi kekudusan itu mutlak harus ada. Bahkan ditekankan berkali-kali oleh Alkitab di dalam imamat. Di dalam Perjanjian Baru juga banyak sekali saudara ayat. Cuma saya tidak akan buka ayat sebanyak itu. Yang penting-penting saja. Next, Ben, yang cepat. Mengapa kita harus kudus? Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama pasti sudah tahu karena sudah saya jelaskan. Allah itu kudus. Ya, Allah itu kudus. Kita menyembah Dia harus menyembah dalam kekudusan. Bukan berarti pakai baju putih, datang gereja, semua baju putih. Lambang kekudusan, bukan itu. Tuhan tidak tertarik dengan yang di luar. Tuhan tertarik sama yang di dalam. Yang pertama harus ada ini. Allah yang kita sembah ini. Allah yang kudus. Ya. Allah yang kudus. Makanya kalau ada pengajaran-pengajaran di luar Kristen yang mengajarkan di surga nanti ada pesta seks, di surga ada, ya saudara dengar-dengar itu, cocok nggak sama identitas Allah yang kudus? Nggak cocok, saudara. Nggak cocok ya. Saya ngomong begini supaya Anda jelas, punya pandangan yang jelas tentang Allah di surga itu siapa. Orang-orang yang tidak mengerti masih berpikir di surga nanti ada acara kawin mengawinkan. Kan ada orang Kristen pernah tanya, kalau saya hari ini meninggal, saya punya istri, kami cerai Pak, terus dia kawin lagi, saya kawin lagi. Kemudian pas kita mati, nanti istri saya mana Pak? Ini orang nggak ngerti firman Tuhan. Alkitab tuh berkata di surga itu tidak ada acara kawin mengawinkan, karena semua orang yang ada dalam surga itu hidup seperti malaikat. Ngerti maksudnya? Malaikat ada mau kawin sana sini? Nggak ada. Ada juga tadi saya dengar di dalam nonton Instagram. Saya suka nonton Instagram untuk hal-hal yang demikian, bukan kayak Aldi. Dari Jordan situ saya. Ada seorang ateis, wah benci banget sama Kristus dan tidak percaya dengan ajaran Yesus. Dia datang ke gereja dan dia dengar pendeta khotbah, terus dia bertanya, Pak, saya punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya lupa. Ada melekat ini tapi lupa deh. Salah satunya. Apakah di surga nanti, katanya di surga itu, ini orang ini bilang, apakah Bapak bisa memberitahu bahwa nanti di surga orang makan dan minum, apakah mereka buang air juga enggak? Pertanyaan kan, jadi menurut dia nggak bakal bisa dijawab nih secara logika kan nggak bisa dijawab. Apakah di surga itu nanti kita kalau makan minum buang airnya gimana? Oke, saya nggak tahu pertanyaan itu. Terus ada seorang anak muda jawab begini, lu waktu ada di dalam kandungan ibumu, ya 0 sampai 9 bulan, lu kan makan minum, buang air jadi masalah nggak sih? Coba, buang air jadi masalah nggak sih? Ya wanita-wanita yang pernah melahirkan, apakah anakmu buang air di dalam situ menjadi masalah? Dalam kandungan ibu yang nggak sempurna aja nggak perlu kita pusing itu, apalagi dalam surga. Ngerti poinnya ya? Nggak butuh yang kayak begitu, saudara. Orang berusaha coba cari tahu di surga. Nanti saya pertanyaan konyol banget. Nanti pas di surga kita dibangkitkan, istri saya mana Pak? Kan saya udah nikah 2 kali. Jawabannya karena ngerti firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam kerajaan surga tidak ada cara kawin mengawinkan, manusia hidup sama seperti malaikat. Ya, tidak ada lagi kawin. Tapi manusia masih punya memori tentang hal-hal di dunia, masih punya ya. Tahu ya ceritanya saudara, Lazarus dan orang kaya itu. Setelah Lazarus mati, di gendongannya Bapak Abraham, orang kaya ada dalam neraka, dalam kepanasan. Dia punya memori tentang adik-adik dan kakak-kakaknya di dunia. Dia bilang, Abraham tolong suruh bangkitkan Lazarus untuk kasih tahu saudara-saudaraku di bumi sana untuk bertobat supaya tidak seperti aku. Tetap kita punya memori, tapi kita tidak hidup seperti yang sekarang ini.
Amin, saudara. Oke, saya kembali ke sini. Allah itu kudus. Ya, itu alasan pertama saudara dan saya harus hidup kudus. Jadi memang hidup kudus itu harus diusahakan. Bilang kiri kanan, hidup kudus harus diusahakan. Hidup kudus harus diusahakan. Ya, harus diusahakan. Saya ingat dulu saya mau berhenti rokok. Saya SD kelas 4 merokok. Tapi itu pun karena kesel sama mama. Di bentuk pemberontakan ke mama saya itu begitu. Jadi setiap hari Minggu itu saya nggak suka di gerejanya mereka. Gereja Pantekosta tua, lama begitu. Terus alat musiknya cuma gitar. Ya. Saya mau pergi ke tempat lain. Karena masih SD kelas 4, kelas 5. Si mama bilang, enggak, kamu ikut kita. Jadi saya nggak tertarik karena cuma main gitar. Nanti biasanya kalau main gitar nggak datang, saya suruh main. Gitu ya, kira-kira begitu. Karena saya tidak mau ke sana, mama bilang, sudah, kamu nggak, kita nggak kasih. Jadi akhirnya nggak ada duit kan. Nggak punya duit untuk bagaimana. Ya, saya bentuk keselnya sama mereka adalah, saya tahu becak sudah datang sama mereka, saya nanti pura-pura di pojok perempatan jalan, saya rokok. Di depan mereka. Nanti ada adik bilang, mama, dongeng ngerokok. Biarin. Bentuk pemberontakan aja. Dan itu bertahan dari SD kelas 4 tahun 85-86. Bu Erwin masih SD kelas 2 kali ya. Bu Erwin baru berhenti 96-97. Berpuluh-puluh tahun sudah ngerokok. Bagaimana saya berhenti? Nah ini yang saya perlu berbagi buat kita semua. Nggak langsung bisa. Sudah ditumpangin hamba Tuhan. Pendeta sudah tumpangin sampai Boston tumpangin tangan. Saya selalu sekali datang gereja. Saya masih bisa rokok. Rokok lagi? Iya. Allah nama Yesus. Aku dulu dikasih rokok. Minggu depan datang lagi. Sudah berhenti ngerokok? Masih sikat lagi. Nggak berhenti saudara. Kenapa toh? Karena saya tidak ada tindakan yang signifikan untuk berhenti merokok. Ya. Mau didoakan 1000, 1.000.000 hamba Tuhan hebat pun, kalau kita sendiri tidak mau fight, kekudusan itu sama saudara. Kalau kita tidak mau berhenti belajar hidup kudus, kita hidup untuk terus kita tidak melawan keinginan untuk tidak dalam kekudusan, maka selama itulah percuma saudara bilang aku menyembah Tuhan. Karena Allah yang kudus, dia mau yang pertama kita kudus. Next, dengan cepat. Mengapa harus kudus? Panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Tadi saya sudah bilang kan, saudara, Anda dan saya bukan saja dipanggil untuk berhenti dari dalam dosa, tapi yang berikutnya adalah panggilan untuk hidup kudus. Coba satu ayat dibaca lagi. 1 Tesalonika ya, 1 Tesalonika 4 ayat 3. Coba kita lihat. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Bisa nggak ya habis ngomong gitu langsung ayat yang muncul? Ada program itu nggak ya? AI ya. Ya. Kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 4 ayat 3. 1, 2, 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu. Kamu menjauhi percabulan. Menjauhi percabulan. Menjauhi. Jadi sini jelaskan itu. Kekudusan itu hubungannya tentang ini ya, saya tidak perlu jelaskan ya. Tentang percabulan. Percabulan itu bukan cuma di fisik tapi dalam pikiran. Ya. Tapi sekali lagi saudara dan saya diminta, dipanggil keluar dari dalam ketidakkudusan. Karena Tuhan mau kita hidup bersama. Balik lagi ke slide Bena. Yang kedua ya, slide. Ya, panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, mengapa harus hidup kudus? Cepat. Yang ketiga, Menghindari dosa. Menghindari dosa. Otomatis dengan saudara kudus, Anda kan tidak berdosa. Ya, sudah tahu kalau kita kudus, maka otomatis kita tidak bercampur dengan dosa. Saudara, nggak ada yang namanya kebal terhadap dosa ya. Jadi jangan sampai dosa ada depan hidungmu, kita bukannya lari, malah kita tantangi, nggak bisa, Anda pasti akan tidak kudus. Kita masih ingat bagaimana Yusuf digoda sama Tante Potifar.
sudah ditarik bajunya. Yusuf lari meninggalkan dia. Lari meninggalkan. Bukan lari mendekat. Ya. Lari menjauh. Wadah pria-pria. Kalau ada dosa yang satu itu, bukan cuma dosa satu itu ya. Untuk segala jenis dosa. Kalau Anda tahu Anda tidak mampu, memang kita tidak mampu. Kita harus lari menjauh. Kalau Anda biasa menjauh. Bukankah pada saat kita jauh dari dosa kita kudus? Gampang saja. Kapan Anda kudus? Pada saat Anda melawan keinginan-keinginan lagi. Ya. Saat kita melawan, kita jadi kudus tuh di area itu. Dan jangan coba-coba tinggal di tempat. Anda akan terjerumus. Makanya kita di kudusan. Yang keempat, melayani Tuhan dengan efektif nih. Melayani Tuhan dengan efektif. Saudara, pada saat Yesus mau naik ke surga, dia bilang bahwa pada saat Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksi, kan? Dari Yerusalem sampai ke ujung bumi akan menjadi saksi. Kita tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan pada saat Roh Kudus dicurahkan pada saat Pentakosta itu, Petrus begitu efektifnya dia bicara tentang Kristus dan 3.000 orang bertobat. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, Anda tidak akan efektif melayani. Pasti sih. Ngomong apa? Lu jangan suka bohong. Padahal kita terkenal tukang tipu. Lu jangan begini, jangan begitu. Padahal kita terkenal tukang korupsi. Gak efektif pelayanan saudara. Kita mau ngomong apa saja, tapi kalau kita tidak dalam kekudusan, maka semua yang kita lakukan itu tidak akan efektif. Yesus mengapa dia begitu efektif? Karena dia dalam kekudusan. Seluruh ahli Taurat berusaha menyerang dia, tapi tidak ada satupun yang bisa menjatuhkannya dia yang berhubungan dengan kebenaran hidupnya. Tidak ada, saudara. Tidak ada tuduhan kamu berzina, tidak ada. Tidak ada tuduhan macam-macam. Yesus itu dijatuhkan hanya karena pengajarannya. Ya. Pengajaran dia yang bertolak belakang sama ajaran-ajarannya orang-orang ahli-ahli Farisi ini, ahli Taurat ini. Yesus cuma dipermasalahkan itu. Misalnya apa? Menyembuhkan orang di hari Sabat. Ahli Taurat berpegangan bahwa aturan Musa bahwa tidak boleh melakukan apapun di hari Sabat, termasuk menyembuhkan orang. Tapi Yesus sering banget tuh kan menyembuhkan orang di hari Sabat. Dia bahkan ngomongin mereka, mana yang lebih penting di hari Sabat? Kamu selamatkan orang atau kamu biar orang-orang mati dalam dosa? Dan dikatakan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara, dia efektif karena hidupnya kudus. Dan itu juga karena dia punya identitas adalah kudus. Saudara dan saya pun harus belajar sama seperti Kristus, bukan saudara saja, termasuk saya. Hal-hal yang membuat kita untuk keluar dari kekudusan, kita lawan, berdoa dan fight. Nggak bisa kita pakai kekuatan sendiri untuk supaya hidup kudus, nggak bisa. Anda pasti jatuh. Yang berikutnya, ya, menghormati Tuhan. Nah, Anda adalah orang-orang yang diselamatkan. God expect you to be holy karena dia adalah kudus. Dia mau kita hidup dalam kekudusan sama seperti dia. Ya. Dan kalau Anda tidak kudus, Anda tidak jaga kekudusan, engkau itu sedang tidak menghormati Tuhan. Ya. Banyak orang Kristen itu tidak menghormati Tuhan, mulutnya doang, I love you, I love you, I love you, tapi bikin dosa. Itu tidak menghormati Tuhan. Tidak respect kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak jaga hidupnya kudus. Dan ada tambahannya. Orang-orang demikian itu orang yang suka menipu diri sendiri. Orang-orang yang suka menipu diri sendiri itu mudah bagi mereka menipu orang lain. Dengan dirinya sendiri mereka bisa bohong. Apalagi dengan orang lain. Mari saudara, ini kelima hal yang penting sekali buat kita tahu. Kenapa sampai kita harus hidup kudus. Pertama, sekali lagi Allah itu kudus. Oleh sebab itu Anda juga harus hidup kudus. Yang kedua, panggilan sebagai anak-anak Allah untuk hidup kudus, jauh daripada dosa. Dan kalau kita jatuh dalam dosa, kita bisa bangkit lagi. Ya. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bisa bangun lagi. Jangan sudah jatuh dalam dosa,
terus saudara tetap tinggal di situ, udah kita punya kesempatan untuk bangkit lagi. Amin, saudara. Misalnya dalam suatu tempat, suatu pertandingan tinju terjadi, dua petinju bertarung sama-sama kuat. Satu kali di satu ronde tertentu mereka sama-sama melainkan pukulan yang keras dan sama-sama kena, telak. Dua-duanya jatuh. Wasit mulai menghitung. Menurut saudara yang menang yang mana? Siapa yang menang? Kira-kira. Dua-dua jatuh. Wasit akan hitung kan? 1 gitu kan? Sampai berapa? 12 apa? 15 ke 100. Sampai 10 kan? 1, 2, 3. Sebelum hitungan ke 10, si Ian bangkit. Dia menang. Nah ini KO. Sama-sama kepukul, sama-sama jatuh. Tapi yang menang adalah yang bangkit berdiri. Saudara, kita bilang di dalam Mazmur bahwa 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia pasti bangkit. Karena Allah menguatkan dia. Saya mau begini supaya apa? Supaya saudara jangan pesimis. Dosa dulu di hidup mana bisa aku bertobat. Dengar baik-baik, ada kesempatan. Allah itu Allah yang penuh dengan kesempatan. Dia mau kita kudus. Dia mau kita seperti dia. Dan dia tahu juga iblis dengan segala macam cara akan menjegal saudara untuk hidup dalam ketidakkudusan. Tapi Tuhan mampu menolong untuk kembali. Ya. Amin, saudara. Jadi tidak ada kata terlambat. Tidak. Tapi saya mau beritahu juga jangan lama-lama. Ya, Iran dan Israel ini kalau perang sudah menggenapi nanti. Ya. Kalau sampai mereka perang lagi, apalagi Amerika sudah ikut-ikutan, nah itu tergenap itu. Saudara bisa baca di Alkitab. Ya, Gog Magog itu nanti itu Iran dan sekutu-sekutunya akan perang melawan NATO, dunia Barat dan Timur berperang. Perangnya sih di Timur Tengah. Dia membackup klub dari Barat, satunya lagi dari Timur. Indonesia di mana? Di tengah-tengahnya. Kalau sama-sama lepaskan nuklir, Indonesia kebagian hangus. Ya, selesai sudah. Mumpung masih ada waktu. Jangan saudara bilang, panas, belum. Saya belum kawin, kata Rego. Belum nikah nih, mana boleh itu. Tuhan datang secepat itu. Dari 2000 tahun yang lalu Alkitab sudah bilang dia akan segera datang. Sampai hari ini kan belum datang. Iya. Baca zaman ini kayak apa. Saya membaca, saya nonton itu untuk apa? Mengingatkan diri. Terus tetap hidup dalam kekudusan. Orang kudus yang akan melihat Allah. Amen. Orang kudus itu tidak melihat neraka. Mereka lihat Allah. Melihat Allah berarti kita akan bertemu muka dengan kita dalam kekudusan. Oke, next dengan cepat. Saudara cukup ngerti ya. Yang berikutnya adalah, nah ini saya ingin saudara ingat kata-kata itu. Dengan hidup kudus. Ini apa sih ini? Baca Bet. Dengan hidup kudus kita dapat dengan hidup kudus kita itu menunjukkan kepada dunia karakter Allah. Kalau begitu kita harus hidup dalam kekudusan juga kan? Kita mau kasih tunjuk kepada dunia, Allahku kudus. Tapi orang lihat Anda hidupnya nggak kudus, dia nggak bisa. Figur Allah yang kudus itu tidak nampak dalam hidup kita. Berita baiknya, dengan Anda hidup dalam kekudusan, maka orang semakin bisa melihat kemuliaan dan siapa itu. Filipus bertanya pada Yesus, Guru, bagaimanakah rupa Allah? Apa sih yang dikerjakan Allah? Yesus menjawab, kamu mau melihat Allah, lihat aku. Kamu mau lihat apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan, lihat apa yang Allah kerjakan. Sekarang Yesus sudah di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Roh Kudus ada dalam saudara. Pada saat dunia bertanya, Allah yang kudus itu seperti siapa? Allah itu seperti apa? Yesus seperti apa? Dia harus dijawab, lihat saya. Masalahnya pada saat bilang, lihat saya masih tukang gosip, saya masih
ya tukang bohong, saya masih ya hal-hal yang tidak benar kita lakukan. Saudara dengar baik-baik. Orang kadang-kadang orang seringnya menolak Tuhan karena melihat hidup kita, ya tidak mencerminkan kekudusan. Tapi orang juga banyak yang terima Kristus karena melihat hidup kita yang sungguh-sungguh mencerminkan kekudusan Tuhan. Ya, di dalam segala hal. Dengan cepat sekarang berikutnya, dengan cepat saja Ben. Jika kita tidak hidup dalam kekudusan, apa yang terjadi? Ini pertanyaan penting dan akan saya kasih tahu kepada saudara. Supaya saudara jangan, saya sudah bikin gak kudus tapi aman-aman aja. Ini kata siapa? Ya, yang pertama, hubungan dengan Tuhan terganggu. Coba yang masih ya, jangan ngomong gitu ya. Coba kalau kita bikin dosa, gampang nggak kita berdoa? Gampang nggak kita saat teduh? Nggak bisa, pasti terganggu. Ada rasa tertuduh, ya betul kan? Nah itu yang iblis mau. Dia bikin kita terus merasa tertuduh. Gereja juga malas, malu lah, datang gereja. Tertuduh terus kan? Itu yang iblis mau. Dia ganggu Anda. Dia rusak hal-hal yang baik dalam dirimu. Akhirnya Anda tidak hidup dalam kekudusan. Itu mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. HP yang paling canggih hari ini berapa lama tahan baterainya? 1 minggu ada? Hari ini? iPhone 25? Ada ya? Ini? Belum ada ya? Saya dengar iPhone A90 atau apa gitu. Ada iPhone terbaru katanya. Tinggalkan apa begitu. Berapa kira-kira? iPhone yang paling canggih berapa sih? Berapa baterainya berapa lama? 3 hari? 4 hari? Redo pakai iPhone? Oh Xiaomi. Oh iya dia iPhone apa? Gak tau? Bukan. Oh bukan iPhone. Oppo. Xiaomi. Oh. Tahu nggak? HP merek Oppo tuh bikin orang berantem. Oppo benar. Oppo. Oppo. Surabaya terutama. Saudara kan tahu Oppo dalam bahasa Surabaya itu apa? Oppo HP-nya. Oppo. Oppo. Saya bertanya misalnya pada Yan, Oppo HP-mu ya, kan itu artinya apa HP-mu kan? Itu nggak terima. Oppo. Padahal dia sebenarnya menjawab Oppo. Tapi kalau kita orang ngomong sama kita terus bilang Oppo itu seperti menantang. Apa kamu begitu maksudnya? Itu bikin berantem saudara. Jadi jangan pakai HP Oppo ya. Kalau ada yang punya Oppo kasih aja, saya jual. Gereja perlu cash. Coba nanti abis ini tolong didaftarkan yang punya HP Oppo. Oke, saya dulu tahunya itu Samsung ya, yang terbaru itu baterainya lebih bagus dari iPhone. Itulah kira-kira, nggak tahu berapa lama. Sehebat-hebatnya Samsung dengan baterai yang tahan lama, kalau dia tidak di-charge, suatu saat dia akan ada titik habisnya kan. Dan walaupun dia secanggih apapun, sudah habis baterai, ada gunanya nggak? Ada untuk melemparin orang. Alias tidak berfungsi sama sekali. Saudara dengar baik. Kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan, hubunganmu dengan Tuhan terganggu. Ujungnya kerohanianmu mati. Anda hidup, tapi dalamnya mati. Itu zombie. Zombie mengerikan nggak? Zombie itu mengerikan. Kita nih seringkali melihat bahwa kita jadi orang Kristen seringkali jadi seperti zombie. Kelihatan berjalan, tapi isinya menakutkan orang lain. Kenapa? Karena hubunganmu terganggu dengan Tuhan. Kenapa? Tidak hidup dalam kekudusan. Ingat saudara, itu akan membuat hubunganmu terganggu. Sumber kehidupanmu itu terganggu. Jangan saudara. Next. Yang kedua, dosa menjadi kebiasaan. Ya dong, ya kan? Biasa nipu, terus nggak mau bertobat dan merasa itu aman. Akhirnya jadi biasa. Kalau sudah biasa berdosa, bagaimana? Susah nggak balik kepada kebenaran? Susah, tapi bisa ya. Yang berikutnya dengan cepat. Kehidupan menjadi tidak efektif kembali lagi. Jadi orang Kristen yang tidak efektif. Kenapa? Lu mau ngomong apa? Mau nasihatin orang tentang kebenaran. Orang kita nggak hidup dalam kebenaran kok. Mau ngomong orang tentang kekudusan. Orang kamu sendiri nggak hidup kudus kok mau bisa? Tidak efektif saudara. Padahal kita ini Tuhan ciptakan serupa segambar dengannya untuk supaya bisa menjadi berkat di tengah dunia. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, nggak efektif apa yang kita lakukan. Apa saja yang kita lakukan tidak akan efektif. Berikut dengan cepat,
Dan rasa bersalah dan tidak puas. Ya itu sudah tahu sendiri ya, saya nggak perlu jelaskan banyak. Orang yang tidak kudus atau orang yang terus hidup dalam dosa, ada rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu adalah musuh utama Anda untuk dekat dengan Tuhan. Mau dekat, itu kan orang yang hidup dalam dosa, mereka itu tidak secure hidupnya. Apa-apa rasanya nggak benar. Ya itu perasaan itu memang iblis sengaja tanamkan kalau kita tidak hidup dalam kekudusan. Yang terakhir adalah konsekuensi spiritual. Nah, ini kurang lebih sama. Hal-hal secara keras. Ingat, upah dosa adalah konsekuensi spiritual adalah kalau Anda tidak hidup dalam kekudusan, berarti Anda hidup dalam dosa. Upah dosa itu maut. Kalau kerohanianmu mati, bagaimana mungkin kita bisa ada di surga? Bagaimana mungkin kita efektif bagi kerajaan Allah? Bagaimana mungkin nama Tuhan dipermuliakan? Tidak bisa, karena Anda konslet di dalam sini. Kerohanianmu terganggu. Saudara, hari ini mengatakan, judul hari ini bilang, The Call to be Holy. Panggilan untuk hidup kudus. Itu untuk semua daripada kita termasuk saya. Kita harus respon panggilan ini. Dan kemudian bagaimana caranya? Ya, kita hidup kudus. Hidup kudus itu bagaimana? Ya saudara dengar firman dan lakukan, maka jadi kudus. Ya. Next, dan habis. Bagaimana cara kita menjadi kudus? Next, cepat saja, langsung tampil semua. Ya tentu ini saudara ya, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan adalah apa? Firman Tuhan. Dan berdoa. Kan gampang kan? Gimana kita tahu bahwa Allah itu kudus? Ya harus baca firman lah. Betul kan? Dan kalau sudah tahu Allah itu kudus dan kita kenal firman mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus, ya kemudian berdoa. Tuhan mampukan saya untuk hidup kudus. Mungkin Anda jatuh dulu. Setiap jatuh, Tuhan ampuni aku mau hidup kudus. Kuatkan aku kembali. Cuma ini yang bisa kita lakukan. Gak ada tumpang tangan atau jadi kudus. Gak ada susah. Bim salah bim kudus. Gak ada. Ini semua perlu doa, perlu pengenalan akan firman, dan perlu berusaha dengan kekuatan Tuhan. Kita pasti akan menjadi orang-orang yang kudus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bisa nggak hidup kudus? Bisa. Bisa. Ini caranya. Mengenal Tuhan lewat baca firman, lewat berdoa. Ya saudara, next dan habis. Oke. Saya tidak akan berpanjang lagi karena memang sudah habis lah ini. Kita akan berdoa minta kekuatan Tuhan untuk terus hidup dalam kekudusan. Memang tidak gampang, tetapi bisa. Tidak ada firman Tuhan yang tidak bisa untuk dilakukan. Ya, tidak ada firman Tuhan yang tidak bisa untuk dilakukan. Semua bisa jika kita dengan sungguh-sungguh mau dan minta Tuhan tolong kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya minta dengan musik di situ kita akan berkata perjamuan. Saya undang saudara kami berdiri dan kita menyanyikan waktu di tangan kita. Yes. Mari kita naikkan pujian ini. Lagu lama. Semoga saudara masih ingat ya. Mungkin slide-nya nggak ada. Give thanks. Oke, betul ya. Kini yang yang
karena perbuatanmu pada kita. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang syukur karena diberikan anaknya Yesus ini yang dapat dituangkan yang miskin diperkaya tanpa perbuatan apa. Bapak, kami percaya karena hidupmu yang sudah diberikan kepada kami boleh diperkuat, kami boleh dikuatkan kembali, yang lemah diberi kekuatan kembali, termasuk di dalamnya kami diberi kekuatan untuk hidup dalam kekudusan. Tolong setiap daripada kami. Mari saudara angkat tangan kananmu yang ada roti ini. Roti ini adalah tubuh Kristus yang diberikan kepada setiap daripada kita, yang memampukan kita supaya kita hidup dalam kekudusan, yang memampukan kita supaya kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus? Mari kita minum bersama-sama, makan bersama-sama dalam. Mari kita angkat cawan anggur ini. Air anggur ini adalah darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Darah yang mahal, darah yang tanpa dosa, yang menguduskan seluruh hidup. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dikuduskan. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, pada saat kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan dikuduskan. Dan air anggur ini adalah lambang bahwa kita memperoleh kekudusan di dalam pada Tuhan. Setiap dosa yang kita sekalipun merah seperti kirmisi disucikan sama seperti dengan salju. Bukankah air anggur ini adalah lambang daripada darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini kami ada. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kasih karunia dalam kehidupan kami. Malam ini kami berdoa minta kekuatan Tuhan supaya kami hidup di dalam kekudusan. Supaya kami sungguh-sungguh hidup hanya untuk melayani Engkau. Hanya hidup untuk supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kami akan sama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, yang pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Amin. Silakan duduk, saudara.